Jadi diibaratkan kalau kita menolak dari orang tua itu tadi, Mas ya. Nggih. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa lah intinya. Nggih. Untuk kehidupan yang akan datang lah intinya. Kalau raga sampean, tubuh sampean ini dalam keadaan, saya pakai analogi yang sederhana. Kalau tubuh sampean dalam keadaan tidak nyaman, pikiran sampean tidak nyaman, emosi sampean tidak nyaman, pasti sampean bertemu dengan siapapun Tidak nyaman juga ya. pasti membuat tidak nyaman. Tapi kalau sampean dalam posisi tidak nyaman, kebalikan dari tadi, pasti sampean adalah pribadi yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amin. Oke teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan saya. Jadi kali ini saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, Amin. umur panjang, barokah, ditambahkan rezekinya, dan yang punya hajat-hajat semoga cepat terkabul. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kali ini saya ingin curhat lah sama Mas Arifin. Mas Arifin ya. Jadi ada satu permasalahan. Saya dulu kan saya pernah intinya mendapatkan kalau bahasanya warisan, Mas. Ya, bahasa warisan. Lah di situ dengan posisi itu saya itu secara tidak langsung agak tidak terima lah, begitu kan. Soalnya kan ini kan warisan dari apa namanya, dari mertua lah, artinya kayak gitu. Jadi yang ingin saya curahkan tentang jenengan itu, jadi dalam permasalahan itu kan saya agak kurang menerima. Nah di situ bisa jadi permasalahan ke depannya atau gimana, Mas? Dalam hal warisan itu? Iya, dalam hal warisan. Yang pasti kalau kita membicarakan penerimaan atau penolakan, itu pasti dalam segala bidang, Mas. Bukan hanya sekedar warisan atau apalah, tapi pasti akan berpengaruh penolakan atau penerimaan. Ketika sampean menerima, berarti seluruh tubuh sampean bertindak, bergerak, dan melakukan sesuatu yang sangat positif. Tetapi kalau sampean menolak, sebaliknya, seluruh tubuh sampean, kimiawi tubuh kita, mental kita, pasti akan mengarah ke negatif, Bang. Dan pasti itu akan berpengaruh ke segala hal. Segala hal ya. Di kemudian hari pasti. Jadi bisa bermasalah ke bidang usaha atau ke keluarga atau gimana, Mas? Enggak, pasti itu, Mas. Menyangkut masalah, kan poinnya di sini adalah penolakan. Iya. Penolakan kita membahas kesadaran manusia atau pancamaya kosa. Kalau kita membicarakan kemanusiaan, tadi manusia adalah dihubungkan dengan ciptaan Tuhan. Manusia dihubungkan dengan ciptaan Tuhan. Loh, apakah pantas seorang manusia tidak menerima pemberian atau anugerah Tuhan dalam bentuk apapun? Jadi diibaratkan kalau kita menolak dari orang tua itu tadi, Mas ya. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa lah intinya. Untuk kehidupan yang akan datang lah intinya. Pasti dari permasalahan yang sampean utarakan tadi, Mas. Ketika sampean sudah menolak, otomatis istilahnya kan sampean tutup.
kan sama menutup. Iya, iya, iya. Istilahnya segala sesuatu yang sebenarnya ketika saya mendapatkan warisan tadi itu adalah membuka peluang, segala peluang, peluang usaha, peluang ekonomi, peluang semuanya dalam kehidupan. Ketika saya mentolak kan saya tutup. Terus bagaimana kalau itu sudah terjadi, Mas, untuk bisa mengembalikan atau kalau bahasa gampangnya penolakan itu tadi? Jadi pertanyaannya sebenarnya setelah saya menolak apa yang saya merasakan? Ya, pertanyaan yang harus saya ajukan ke sampean kan di situ. Iya. Setelah saya menolak apa yang saya merasakan dalam kehidupan sampai detik ini, misalnya kan gitu. Nah, ya makanya kan saya tanya ke sampean juga. Jadi bagaimana kalau kita sudah menolak itu untuk bisa mengembalikan kan gitu kan? Soalnya yang saya rasakan itu, waduh, sangat luar biasa lah intinya. Jadi udah ada apa namanya? Kesulitan-kesulitan itu terus saja gitu loh, Mas, maksudnya, Mas. Cara terbaik sebenarnya, Mas, adalah ya dari awal saja. Ketika saya menolak, ya mulai sekarang saya harus menerima. Jadi poinnya dibalik ya. Poinnya hanya saya balik. Kalau saya kepingin perubahan, otomatis kan ketika saya menolak dari warisan tadi, sama kan merasakan apa akibatnya. Secara pribadi mungkin mungkin sama nggak perlu menceritakan di sini, Mas. Tapi kan secara pribadi kan sama ngalami. Iya, betul. Jadi langkah selanjutnya ya harus sama rubah. Jadi dari pola pikir, pola secara mental juga, Mas ya. Enggak, secara keseluruhan. Kita sebagai manusia itu secara ragawi, secara psikis, secara emosi harus sama terima. Apakah ini juga berdampak ke saudara-saudara kita atau kalau bahasa gampangnya gini, Mas ya? Saya ceritakan dulu lah. Kita punya saudara 5. Apa ini berdampak ke semua saudara-saudara kita juga? Pasti itu, Mas. Dari satu orang itu? Dari satu orang itu pasti akan berdampak. Pasti. Jadi solusi untuk itu kan tadi kan Mas bilang dari satu orang itu tadi kita harus merubah mindset, mengembalikan intinya kan kayak gitu. Jadi merubah. Minimal yang menolak kan sampai. Iya. Minimal ya yang harus dirubah kan sampai dulu. Nggak harus menuntut yang lainnya. Minimal dari sampai dulu. Itu poin-poin yang harus saya betulkan dulu lah ya. Begini loh, Mas. Kalau raga sampean, tubuh sampean ini dalam keadaan saya pakai analogi yang sederhana. Kalau tubuh sampean dalam keadaan tidak nyaman, pikiran sampean tidak nyaman, emosi sampean tidak nyaman, pasti sampean bertemu dengan siapapun tidak nyaman juga. Pasti membuat tidak nyaman. Tapi kalau sampean posisi tubuh sampean nyaman, pikiran sampean nyaman, emosi sampean nyaman, dimanapun sampean ketemu orang, pasti sampean ada pribadi yang luar biasa. Tapi kalau sampean dalam posisi tidak nyaman, kebalikan dari tadi, pasti sampean adalah pribadi yang menakutkan. Analoginya seperti itu sebenarnya. Jadi kita harus merubah diri kita sendiri dulu lah intinya ya. Poin dari yang kita bahas di sini adalah nggak perlu kita merubah dunia, Mas. Nggak perlu kita merubah seseorang atau orang lain atau perkumpulan orang atau manusia di dunia ini. Yang wajib kita rubah atau yang berhak, yang kita mempunyai hak adalah merubah diri kita sendiri. Terus kalau ada dari ini kebalikannya, Mas ya. Kalau dari orang lain dari saudara kita yang melakukan itu, terus apakah kita bisa untuk kalau bahasa Jawa itu ngelironi itu, Mas? Bisa, Mas. Bisa sama sebagai perwakilan ketika sama dalam keadaan sadar sama mewakili saudara sama yang tidak sadar itu untuk menerima. Bisa.
Jadi poin-poinnya di situ ya. Nggih. Kan kalau kita ngomongin prana maya kosa, tubuh energi kita kan sambung, Mas. Kan tidak ada keterpisahan antara kita dan semua makhluk di bumi ini. Iya, 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 iya. Terus ini agak menjauh juga dari situ kan udah dapat penjelasan juga lah sedikit. Terus mengenai kalau ada bahasanya kalau masalah warisan itu kan halal tapi harus disucikan, itu bagaimana Mas menurut sampean Mas? Ini kan penting juga lah buat saya dari membalik itu untuk ke arah sana juga kan gitu. Nggih. Yang saya bahas tadi adalah keyakinan agama Islam, Mas. Warisan dalam keyakinan ajaran agama Islam itu sudah masuk ke itu ke ranah agama, keyakinan agama. Tapi kan kita tidak membicarakan itu, Mas. Iya, iya, iya. Masalah ke ranah agama sudah ada para alim ulama, para gus-gus yang kita derekkan. Dan kita kan membahas hanya sebagai pribadi manusia. Sesuatu yang samen dapatkan tanpa samen bekerja. Atau samen melakukan sesuatu perbuatan sekecil apapun. Itu kan hal yang harus samen pertanyakan. Samen tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa kok mendapatkan sesuatu. Jadi kalau bahasanya bisa dianalogikan, kita tidak menanam tapi dapat buahnya. Dapat buah. Oh, di situ ya. Okay. Apa yang harus saya lakukan ketika mendapat itu? PR-nya kan di situ. Iya, iya, iya. Apa yang harus saya lakukan? Sama nggak menanam, tapi langsung dapat panenan. Tugas saya adalah menyempurnakan ini sebenarnya, Mas. Istilahnya dalam bab waris itu yang namanya bab waris, saya harus menyempurnakan ini. Jadi hal lumrah ya Mas ya. Kalau seandainya kita dengan tadi menolak itu, terus kita ada goncangan-goncangan lah dalam hal usaha atau hal keluarga, itu udah terbiasa berarti ini. Maksudnya udah umum lah ini. Ya istilahnya ketika saya beri sesuatu ini saya ibaratkan sajalah warisan. Ketika saya menolak, berarti kan saya buang. Iya. Ini kalau mau jujur seperti itu, Mas. Samen tak kasih warisan, terus samen tolak. Sama aja dibuang. Kalian sama aja samen buang. Pasti saya tidak menebak. Pasti yang terjadi di kemudian hari pasti akan hilang itu semua. Warisan yang saya dapatkan itu pasti hilang. Jadi kalau sudah kita merubah, jadi itu khususnya untuk mengambil itu tadi Mas ya. Kita kan udah merubah, menerima kan gitu kan. Itu berarti untuk ngambil itu kembali ya? Atau gimana? Iya, insya Allah bisa itu. Ketika saya sudah mulai menerima, berarti sesuatu itu bisa saya dapatkan kembali. Bahkan mungkin berlipat-lipat lagi. Jadi ini persoalannya ke cara penyempurnaan itu. Penyempurnaan. Jangan mudah seneng kalau kita tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat apa-apa, tapi mendapatkan sesuatu. Poin-poinnya di situ. Jangan-jangan ini ada tugas untuk menyempurnakan, atau apa yang kita dapatkan ini untuk siapa? Disempurnakan untuk apa? Ya. Belum tentu itu milik kita, Mas. Iya. Betul juga. Kan banyak hal di sini kan malah kan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Malah mengharapkan itu. Rebutan warisan. Iya. Loh, kenapa kalau kita nggak berjuang, terus bisa mewarisi. Bukan hanya keluarga. Semua orang kalau bisa mewarisi. Iya. Jadi poin-poinnya di situ Mas ya. Okay. Jadi hal-hal ini kan hal yang saya alami Mas. Jadi saya bisa bisa sharing tentang sampean, bisa curhat lah kalau bahasa gampang, curhat untuk sisi kemanusiaan saya kan dalam hal ini, dalam hal masalah warisan ini. Karena selama ini kan saya kan banyak masalah lah, intinya kan kayak gitu. Jadi saya ingin curhat atau bertanya
tentang masalah ini. Jadi untuk bisa mengatasi hal-hal ini kan harus kita praktek dulu, Mas. Harus praktek juga lah, intinya kan kayak gitu. Iya. Kenapa sampean banyak masalah? Karena sampean dari awal sudah menolak. Nah, itu poinnya kan di situ. Kan sangat jelas, Mas. Iya. Karena sampean sudah menolak, berarti sampean sudah, istilahnya sampean sudah membuang. Iya. Apapun yang sampean buang tidak bisa bermanfaat buat sampean. Iya. Jadi kan yang ingin saya bincangkan sama sampean kan bagaimana solusinya kan gitu. Yang ingin saya pertanyakan bagaimana solusinya kan gitu. Oke. Untuk bisa mengembalikan, itulah intinya, mengembalikan apa namanya, kemanusiaan saya lah kalau bahasa gampang. Oke. Jadi ya secara pribadi sampean harus merubah apa yang sampean tolak menjadi menerima. Jadi apa namanya, selama ini permasalahan itu harus kita terima lah intinya ya. Oke. Paling enggak yang sudah terjadi ya biarlah terjadi kan, yang sudah terjadi. Iya, iya. Tapi paling enggak sampean mulai menerima apa yang sudah terjadi sebagai manusia. Kan paling enggak kan mungkin harta benda yang berupa warisan tadi mungkin hilang, Mas. Iya. Kan sampean mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Ya mungkin bukan hanya untuk sampean. Semua orang yang mungkin mengalami nasib yang sama seperti sampean. Jadi kita tidak membawa-bawa yang lebih jauh lah. Tetap balik ke diri kita sendiri juga. Oke. Poinnya. Sering kita bahas dalam yang kita obrolkan adalah jangan berharap merubah orang lain. Iya. Satu-satunya yang diberi hak Tuhan untuk diri kita sendiri adalah merubah diri kita sendiri. Orang lain belum tentu kita berhak merubah, Mas. Jadi menambah keyakinan saya juga, Mas. Oke. Untuk itu makanya sering kita berulang kali dibicarakan itulah. Soalnya kan dalam kehidupan kita mestinya kita menemukan masalah-masalah kan ini ada penyebabnya kan gitu kan. Okay. Dari mana kan kita kan harus tahu. Kalau kita sudah menyadari diri kita sendiri, otomatis lah. Ini bahasa gampangnya kan kayak gitu. Makanya kan segala permasalahan itu kan kalau kita runtut kronologinya pasti ketemu, Mas. Awalnya kenapa? Kok sampai terjadi seperti ini kayak misalnya kan gitu. Pasti ketemu. Tadi semua hal permasalahan. Kalau semua hal permasalahan di dunia ini, kalau kita mau jujur meruntut kronologi yang terjadi, pasti ketemu solusinya. Tinggal kita mau jujur atau tidak, intinya. Kita mau solusi atau tidak. Sebenarnya hanya di situ. Iya. Jadi ya sedikit banyak kita punya masukan lah, punya apa namanya, punya ilmu juga lah dari sampean itu tadi. Di minimal untuk kehidupan saya ke depan atau gimana kan bisa lebih baik lagi lah. Kayak gitu aja. Makanya nomor satu kalau kita belajar kesadaran manusia, Mas. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita harus belajar menerima. Karena mungkin buat pikiran kita untung rugi atau baik buruk, tapi bagi pencipta alam semesta adalah sempurna. Mas. Itulah poin-poin yang sebenarnya yang kita latih, yang kita obrolkan setiap saat itu kan itu. Iya, dari awal sampai akhir. Itu. Cuman kan cara prakteknya, Mas. Cara prakteknya kita untuk menghadapi itulah. Kan yang poin pentingnya itu kan. Pak paling enggak langkah ke depannya sampean ya berjuanglah semaksimal mungkin, bekerja sebaik mungkin supaya bisa meninggalkan warisan, bukan hanya menerima warisan atau berharap punya warisan. Ya, oke. Kan lebih baik itu. Iya, betul. Itu jadi, yang lebih baik. Lebih baik. Jadi untuk kedepannya kita berjuang lebih-lebih lah. Dari yang sebelumnya. Jadi oke, teman-teman, cuman segitu yang bisa saya curhatkan juga lah. Mungkin lain waktu kita mohon maaf
ada perbincangan yang lebih menarik lagi. Jadi untuk kali ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.